mesti mana mana. Ora itu langsung direkam lho. Oh. Ya kuwi apa tulisannya? Ya boy. Top recording. Ojo. Langsung kowe kan iso diedit, Mas. Oke. Teng 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 teng. Iya. Tenonenot. Kiu kiu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast malam minggu Mriki yang sebenarnya udah berjalan sekitar 1 tahun yang lalu. Kemudian kita hiatus ya teman-teman. Sorry aku ngaruh kata sendiri. Gak apa-apa ya, aman ya, chill ya. Chill. Oh, masa sih. Aman. Ya, teman-teman, kita sorry banget 1 tahun nggak pernah update konten lagi. Tapi insya Allah di suasana yang baru ini, terutama teman-teman bisa lihat ya, background antara tahun lalu dengan tahun ini kan beda. Yang tahun lalu kan kayaknya ngecemu gitu ya Mas ya. Oh sorry, Morak-marik. belum diperkenalkan. Tapi sing tahun lalu jadi kan sampai sempet tampil di Inframe. Pernah inframe di luar di kursi itu. Kursi pesakitan. Ya, malah saya yang belum pernah Inframe di malam minggu Mriki ya. Tapi gak apa-apa, dengan host baru saya Ja'far Shodiq dan akan membawa teman-teman semuanya di pertemuan malam minggu Mriki dengan tema membahas bisnis model kanvas. Gitu ya. Apa tuh? Untuk lebih lanjutnya kita akan ngobrol bersama di samping saya yaitu Mas Huda. Ya, beliau Mas Huda bisa memperkenalkan Kameranya diri. mana? Kamera mana? Oh, iya. Kameranya bisa switching enggak, Mas? Switching kamera? Oke. Oh, sini depannya. Kebalik dong, minta tolong saya tadi. Nah, Oke. nah ada kamera samping. Halo, Kak. Kak, Oke. adik apa siapa ini? Terserah lah, kita universal sih kayaknya sih, Mas. Oke. Switching ke kamera tangan lagi, Mas. Mohon maaf ya, ini operatornya baru kita rekrut Magang. di Baru magang. Iya. Ya, makasih Mas Jafar. Ya, sama-sama, Mas atas- Buda. Nggih. Ya perkenalkan, enggak usah kenalan lah. Karena nggak mau terkenal. Ya, udah lah. Gitu aja lah. Tadi udah disebut gitu aja. Iya. Oke, Mas Yuda, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bisnis model kanvas ya. Bisnis model kanvas ini setahu saya adalah salah satu cara atau strategi bisnis yang ya gimana kalau setahu saya sendiri sih ini basic bisnis untuk membuka sesuatu dan membuat sebuah perencanaan dengan model yang seperti itu, seperti yang di gambar ini. Nah, dan teman-teman bisa download ini di Google ya, banyak sekali. Banyak ya. Banyak sekali gambar-gambar mentah untuk bisnis model kanvas. Dan kali ini kita akan membedah bisnis model kanvas untuk Apa? tidak lain tidak bukan adalah tentang apa yang ada di sponsorship. Yang selalu menemani kita. Ya, yang selalu menemani kita yaitu Jeko. apa, Mas? Jeko. JOKO, kopi beneran harga guyonan. Oke. Masuk tagline-nya. Ya, itu sudah beredar di beberapa tempat ya Mas ya. Kopi Joko. Cuman kemarin kayaknya kita masih fokus di untuk penjualan sing masif karena kesibukan dari teman-teman. Jadi untuk mohon doanya untuk teman-teman semua nanti kita bisa beredar di sekitaran Solo Raya insya Allah ya. Targetnya Joko. Solo Raya ya, Mas. Joko Solo Raya, harus Solo Raya karena di itu kita ada milestone, ada impian untuk sehari paling nggak usah banyak-banyak lah, bismillah 1000 cup lah. 1000 cup teman-teman ya, kita Mohon aminkan doanya. bersama-sama karena Ya. kebaikan itu harus kita bantu aminkan. Siap. Ya, langsung saja kita coba bedah. Jeko ini kalau di bisnis model kanvas kira-kira bakal jadi seperti apa sih, sambil nanti penjelasan setiap dari bagan-bagannya ya Mas. Oke, siap Mas. Ya, Jadi langsung bentar. apa pakai gimana gitu. Oke, kita iklan dulu sebelum gitu. kita langsung ke intinya. Nah, saya yakin teman-teman semua udah penasaran nih, kita bakal bedah bisnis model kanvas di perusahaan Jeko atau dalam kopi Jeko ini kayak gimana. Tapi kita ada iklan dulu. Yang pertama, iklan J Kopi asli, kopi beneran harga guyonan. Harga guyonan. Untuk varian kali ini adalah varian nggak usah disebutkan lah ya. Varian abal-abal itu. Kita Nggak. minum dulu. Itu baru properti itu, masih properti. Ini masih properti yang harganya bisa Ya. pre-order ya.
tapi udah menemani kita sejak tahun 2000 berapa Mas? 2024 guys. 2024. 24. Akhir 2023 lah. Oh iya betul. Akhir 2023. Hampir. Nah, berdirinya udah sejak lama, sejak kurang lebih sejak kita bisa berdiri Oh itu iya. berapa tahun berarti kan Janan? Umur berapa Janan bisa berdiri? Berarti sekitar umur 1 tahun kali ya. 1 tahun saya Satu udah tahun udah bisa berdiri. Bocah ajaib. Siap, sebenarnya. siap. Oke, selain ada dari Jeko, kita juga ada mau pasarin tentang ini nih. Baju Merchandise. dari Kemarin acara kemarin. ya, nih saya bantu bukakan ya. Oh, acara kemarin Mas itu Mas. Ya, acara yang baru terjadi 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Nah, ini sablonan belakang. Meskipun namanya Syawalan Camp, tapi kegiatannya di bulan Bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah atau Dzulhijjah? Dzulqa'dah lah. Sebelum Dzulhijjah. Saya ngetes tadi. Iya, Dzulqa'dah ya. Ini teman-teman, bisa teman-teman lihat ini sablonan depannya. Kita tema kali ini temanya Laut laut dan identik dengan Nakama. wah. Nakama itu apa? Saya tidak tahu. Nakama adalah teman gitu. Nakama. Jadi bagi teman-teman yang pengen order baju ini bisa langsung aja menghubungi kontak person di bawah ini. Mas, kontak personnya dimasukin, Mas. Enggak ada ya. Enggak, canda-canda. Ya. Ini ya. Ya mumpung kita masih produksi lagi lah untuk anunya. Untuk model dari badge ini kita masih produksi lagi Iya. dan belum tentu tahun depan kita akan produksi dengan Yes. barang yang sama. Gitu ya. Jadi tunggu apa lagi? Ini Jangan lupa- eksklusif dan limited eksklusif warna dan baby pink. betul. Eksklusif dan limited warnanya. Yang kemarin merchandise-nya kan kita udah warna apa Mas? Kuning ya. Kita iya tahun lalu Kuning. warna kuning. Tahun lalu kuning, tahun ini kita pakai baby pink. Dan di dalam produk pembelian nanti kita juga akan sertakan 2 stiker seperti ini ya, stiker unyu. Itu aja. Kaosnya dari Cotton Combat 30S. Sablonnya DTF High Res. Siap kirim-kirim bagi teman-teman nanti yang sekali lagi mau support kita terutama di pemuda masih available. Kita tunggu sampai akhir bulan inilah. Akhir tahun ini, akhir tahun Dzulhijjah, akhir tahun Hijriah. Berarti 1 Muharram. Wah, periode ini masih lama ya Mas? Masih lama. Aman. Sementara ini kita udah produksi berapa kemarin ya? Puluhan lah. Udah banyak lah. Puluhan hampir sekitar 50, 100 kurang 100 setengah kurang gitu. 50. Ya 100 puluhan. kurang 50. Puluhan lah. Cuma nanti kita juga batasin untuk produksinya paling maksimal 100 lah. Karena biar band lebih limited karena memang kita mau bikin limited. Tapi nek ada yang menghendaki ya nggak masalah lah karena ya kan keuntungannya kan juga masuk ke kita untuk kegiatan. Atas nama pemuda ya Mas? Oh yoi. Pelan-pelan saja guys. Oke. Dan itu saja iklannya dan kemudian ini kita akan langsung lanjut praktek sekaligus teori ya. Kalau misalnya teori saja nanti kan prakteknya diimplementasi di bisnis model Canva kan agak susah. Jadi kita akan langsung saja langsung praktek aja gimana cara mengisi form-form dari bisnis model Canva ini. Oke. Mas sudah? Oh, pakai Ya, pakai pensil. Oh, pakai bolpen. Iya, pakai pulpen. Ya sedikit tadi ya kita belajar bareng lah Kak. Enggak usah apa ya. Saya juga tahu ya tahu lebih dulu mungkin dari teman-teman, tapi mungkin ada teman-teman yang jauh lebih tahu nanti bisa sharing lah di kolom komentar ya. Ya. Apa? Pulpen gue macet. Ya pakai ini lah. Bolpen apa pensil. Sudah di luar kepala ya. Oh, di luar kepala lupa. Sudah lupa. Oke. Dari judulnya dulu ya Mas ya. Oke. Dari judulnya dulu itu kan bisnis model Canva. Tadi kan mungkin dijelaskan ini sebenarnya gunanya untuk apa sih kan? Bisnis model Canva itu disingkat BMC. Ini salah satu bisa dibilang tools lah. Ya sebelum ke sini kan yang namanya rada penak sih. Karena kan yang namanya ya kembali lagi yang namanya usaha kan kita butuh
Yang pertama itu mindset, terus yang kedua skill set, yang ketiga tool set. Nah, salah satu tool setnya itu BMC, Business Model Canva. Itu buat apa gunanya? Business Model Canva itu gunanya untuk jadi kayak orang gambar itu, Mas. Jadi kanvas orang gambar itu kan dia ngelukis suatu gambar sampai sampai selesai lah kan. Sama halnya dengan BMC, itu berarti gambaran dari keseluruhan nopo nggih? Gambaran atau model dari bisnis kita. Intinya kurang lebihnya seperti itu. Itu yang saya tangkap ya, yang saya pahami ya. Ya untuk dari teman-teman kalau mungkin ada referensi lain atau mungkin ada pendapat lain silahkan lah, nggak apa-apa, kita nanti sharing-sharing aja. Saya juga masih belajar kok. Jadi di BMC itu ada yang pertama itu di atas itu kan ada judul dulu kan, bisnis model Canva, terus design for atau biasanya ini design for itu untuk nama bisnisnya. Itu yang pojok kiri atas. Design for itu untuk nama bisnisnya, design by itu yang ngerjakan siapa? Biasanya kan business owner ya. Terus tanggal, date sama version. Bisa jadi BMC ini ada nanti dari suatu usaha kan nanti bisa jadi versi 1, versi 2 atau versi 3 kan gitu. Bisa jadi ada pembaruan lah. Ada pembaruan, tapi yang tidak melenceng jauh yang jelaskan karena dari BMC ini. Terus yang utama itu ada berapa bagan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Kurang lebih dari 9 ini kan nanti kan kita ngerjakannya itu biasanya dibagi 2. Jadi dibelah jadi 2 ini, di kirinya yang namanya value proposition itu sama yang nanti di kanannya value proposition. Apa itu? Value proposition. Nah, Kayak 2 koridor gitu. betul. Ya, paling gampang biasanya seperti itu. Nanti value proposition itu kalau udah dikerjakan di kirinya sama di kanannya biasanya itu lebih gampang dikerjakan. Tapi bisa juga kita menentukan value kita dulu. Tapi ini sebelum ngomong value udah pada tahu ya value itu apa? Ya. Value itu apa? Value Value adalah itu ya jadi nilai tambah lah. nilai tambah. Kayak mungkin kayak Joko ini ya. Ya. Joko ini kan minuman kopi kan banyak yang jual kan. Banyak yang jual. Tapi nilai tambah kita apa? Value kita itu apa? Value kita itu kita memang selalu mengedepankan bahwa ini kopinya itu memang kita pakai kopi dari kopi asli, kopi Toraja. Yang kemarin kita pakai itu biji-biji dari Toraja Kalosi kalau nggak salah. Itu jadi kopinya asli, cuman kita gimana setting harganya yang terjangkau. Makanya kan tagline-nya kan kopi beneran harga guyonan. Dan mungkin bahan baku yang lain kita berupaya untuk kasih yang terbaik lah untuk teman-teman. Ya. Itu yang kita utarakan. Selain itu kan nanti value-nya banyak banget selain dari itu. Dari nopo nggih? Dari yang kita jadikan tagline itu. Jadi bisa dikerjakan dulu kiri, habis itu kanan, baru value-nya, atau bisa dikerjakan value-nya dulu, baru kita ngerjakan kiri dan yang kiri sama kanan. Yang intinya sebenarnya sebelah kiri itu yang namanya ada key partner, key activity, key resource, cost structure. Itu rata-rata yang bahasanya gimana ya? Itu yang butuh duit. Jadi ya benar cost benar. Jadi dia di jumlah nanti jadi cost strukturnya apa aja. Itu biaya lah. Terus yang di sebelah kanan itu nanti itu nanti di jumlah jadi revenue. Revenue itu ya calon pendapatan ya yang berhubungan dengan pendapatan lah, revenue dari suatu bisnis kita. Nah, udah dibedah di Joko. Berarti tadi kurang lebihnya kan udah kita bisa isi. Yang pertama kan value proposition-nya itu kan kopinya beneran, artinya produknya kopi beneran. Berarti produknya kita baiklah kan gitu. Produknya unggul bisa dibilang gitu. Kita pakai biji kopi beneran kan gitu. Dan tapi harganya terjangkau kan gitu. Dengan tagline tadi harga guyonan.
Jadi satu value-nya kopi beneran dan fresh coffee dari digiling baru dikerjakan dan di sini yang unik ini Mas. Salah satunya apa? Value proposition-nya itu ada kita ada expirednya ini kalau bisa dilihat nanti kan. Dan itu mohon doanya juga bagi teman-teman. Kita insya Allah juga ngurus izin PRT. Ya. Biar legalitasnya itu juga betul aman gitu ya. Betul. Jadi kopi kita setelah dibikin nanti kita labeli kasih expired itu paling maksimal 1 minggu lah. Jadi diupayakan sebelum 1 minggu udah laku dan udah dikonsumsi oleh konsumen. Seperti itu. Value proposition-nya salah satunya itu. Terus yang sama sebenarnya ini kalau kita bedah podo karo kita buka dapurnya kita. Tapi tidak apa-apa. Waduh. Gampang kalau itu mah. Rezeki ada yang ngatur lah. Sama aja kayak buka dapur ya. Betul iya. Tapi enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Siap. Ya sudahlah. Ya karena nasi telah menjadi bubur, kopi telah menjadi seduhan kopi. Iya. Jadi lanjut. Mas. Kita lanjut lah. Ya, lanjut. Itu tadi dua value-nya. Tapi sebelumnya kita mau mulai dari tengah apa dari kiri atau dari kanan dulu? Mau gimana? Atau loncat-loncat? Loncat-loncat kayaknya tidak akan membuat kita lebih paham karena terstruktur itu membuat kita lebih tahu hierarkinya dari yang mana dulu sih, ke tengah dulu atau ke kanan atau ke kiri dulu. Yang paling mudah dulu berarti menentukan nilainya dulu ya Mas. Ya, value-nya dulu. Atau mungkin kita bisa pakai cara loncat-loncat biar tidak gampang ditiru. Oh iya. Oke. Saya sebenarnya punya cara mudahnya. Jadi kayak ini tambahan aja ya Mas. Ya, siap. Tambahan ya. Kalau misalnya saya sih ngerjain kayak gini, itu enaknya dari customer segment dulu. Oh, customer segment ya. Iya, itu lebih mudah banget karena kita punya barang mau dijual ke siapa dulu nih. Yes. Setelah customer segment ini nanti Joko bakal loncat-loncat sih biar gak ditiru. Tapi kalau mudahnya gini, setelah customer segment teman-teman bisa ke itu dulu, ke value-nya dulu. Setelah tahu customer segmennya, teman-teman tentukan dulu nilai-nilainya. Setelah nilai-nilainya ketemu, kalau saran saya sih ke channelnya dulu. Channelnya dulu apa? Misalnya kayak ya nanti bakal dijelasin sih. Habis channel customer relationship baru ke kiri. Ketemu ya. Itu nanti selanjutnya dilanjut aja kan. Ya karena kita sharing lah. Ya sharing nggak masalah lah, nanti bisa kanan kiri atas bawah aman. Sok. Ya. Jadi memang benar tadi Mas lu ngomong nih customer segment itu memang ya sebenarnya yang namanya semua kalau kita mau jualan ya mulainya dari siapa kan gitu. Iya sih. Sopo sing mbok dodoli kan dulu kan. Iki meta. Doling sopo sih. Tapi kalau mau tahu siapa customer segmentnya Joko, mungkin bisa join di member. Oh iya. Atau di grup Telegram kita. Betul banget. Kita mau sharing sih, tapi ya limited access. Ada deh online. Ya ini gak buka dapur sih. Kayaknya saya yang salah ini. Saya salah memilih tema. Artinya justru modal pastinya tuh di perusahaan yang belum kita yang aman. Direncanakan. Ya aman. Ya balik lagi ke value tadi mumpung kelingan ini. Jadi value itu intinya kalau bingung nanti mikir value itu gimana? Gini aja, intinya rumusnya ya 5 cari 5 apa ya? Wow-nya lah kan gitu. Jadi satu produk itu kan pasti dari ini tadi customer segmennya ini paham bahasanya customer segmennya Joko. Kira-kira dari customer segmennya itu dia bisa bilang wow, ini mungkin seperti itu. Jadi nek bahasa Jawanya ya, nek aku ratuku Joko hari ini mungkin saya merasa sakit atau apa merasa kayak gimana lah. Wow, ternyata Joko murah banget kan. Wow, ternyata kopinya beneran kan. Tadi dari 2 kan. Nah, tinggal yang 3, 4, 5 itu silahkan mungkin bisa ditambahi teman-teman, siapa tahu ada cuman kita sudah ada 3, 4, 5 itu. Tapi masuk dibuka kabeh. Ngopi dulu, boy. Sih. Berarti next temane. Sing kurang kelakon wae. Ya itu tadi. Ya enggak apa-apa lah ya.
Buat ini spill dulu. Oke, iyalah ya. Buat nextnya kita Ya. bahas pakai bisnis yang lain aja sih. Ya kita lebih banyak nanti kalau bisa ada obrolan nih di kolom komentar lah teman-teman. Biar lebih menyala. Iya, menyala kolom komentar Kayak- kita. Kayak kolom kayak ini, kayak api di belakang kita ini. Kedengeran kan? Harusnya sih kedengeran sih. Iya. Oke. Jadi kita langsung masuk ke kesimpulan atau gimana nih, Mas? Berapa menit sih kita jatahnya? Berapa menit, Mas? Ya. 20 menit. Oh baru 20 menit. Baru 20 menit Mas. Masih bisa lanjut lah. Kita masih bisa lanjut buat Di spill dikit juga nggak apa-apa. Customer segmen itu tak dia berbagi aja lah. Saya nggak jelasin. Jadi intinya kalau customer segmen itu, kalau saya pernah belajar itu ada namanya ideal target market. Nah, ITM lah. apa itu, Mas? Ideal target market ya namanya ideal, terus target market berarti ya balik lagi tuh siapa sih yang mau jual kan. Itu dulu penjabarannya, silahkan nanti dicari di mungkin di googling atau di apalah. Cuman saya dapat penjelasan lebih enak lagi, itu ada namanya ini customer apa ya, sing itu loh Mas kemarin, Customer good. bukan sing sampai detail itu kan, nggak hanya yang namanya customer segmen itu kok nggak hanya kan dulu kalau saya belajar di ekonomi itu kalau di kampus itu cuman menengah ke bawah atau atas kan gitu kan. Iya, tahu. Jadi Nah kayak kalau ini lebih detail namanya nanti buyer persona. bayar persona. Itu nanti bisa dijabarkan lebih detail. Kalau untuk belajar apa itu lebih lanjutnya nanti bisa sharing lah sama kita nanti. Karena kita juga baru belajar, masih belajar lah intinya. Berbicara tentang customer segment. Hmm. Kalau misalnya nih, Mas, kalau misalnya ada case kayak aku pengen buka usaha pentol kuah. Pentol kuah, Ya, oke. pentol kuah. Oke. Kira-kira jadi gini, pentol kuah di daerah pedesaan. Ya, Katanya oke. teman-teman ada yang di desa, Ya. pentol kuah di daerah pedesaan. Tapi di sana yang jual udah banyak. Gitu. Ya. Maksudnya banyak tuh kalkulasinya ya udah ada paling 4 atau 5 itu kan Ya, udah ya. lumayan banyak lah. Hmm. Nah, itu kira-kira untuk saya sebagai pendatang baru, kira-kira customer segmennya itu secara rinci itu enaknya gimana, Mas? Bukan value-nya ya, tapi customer segmennya ya. Sebenarnya lebih enak gini Mas Bay. Ya kita harusnya minimal punya data lah. Minimal punya data. Ya, harus punya data minimal kan. Contoh datanya apa? Yang udah jualan di situ siapa aja. Terus dari yang jualan itu kan paling enggak kan terlihat toh dia yang beli siapa. Dan customer segmen itu kan nanti kan kita bisa milih. Maksudnya di marketplace itu atau di ranah sosial media yang pada bilang niche itu kan kan bisa juga. Atau mungkin pakai gambaran lah. Kayak saya kemarin baru nggak tahu kok iso mlebu ning nggon anu, nggak tahu di apa itu di Instagram kok di Shopee ya Mas. Sekarang ini nggak apa-apa ya, ini walaupun rodo anu sidik ya. Jadi ada namanya coklat. Oh. Iya, kan. Coklat Yang tapi mana khusus itu, Mas? 18 plus kan gitu. Yang mana itu, Mas? Saya kurang tahu, saya lupa ya. Kok enak gitu loh. Iya. Atau mungkin bisa juga kayak gitu, cuman nggak terus melulu kayak gitu kan gitu. Tapi bisa loh, ada loh kan gitu. Ternyata ada juga loh yang coklat tapi kok saya tak bola-baleni anu nih, tak pahami tak anu. Oh ternyata itu memang coklat yang bisa menaikkan libido. Tit gitu ya. Mereka tit gitu ya kan. Berarti balik lagi ke yang tadi kalau misalnya Iya. ada bakso, pengen buka usaha bakso, wah padahal di situ banyak Betul. sekali pesaing atau kompetitornya. Itu customer segmennya at least kita punya datanya dulu ya. Iya. Kita- Ya paling enggak Data- data existing lah yang sudah ada, yang sudah laku kan gitu kan. Berarti kita nyari ngulik data di orang yang sudah jalan. Ya, bisa jadi. Oh, bisa. bukan data warganya. Ya data warga juga perlu. Contoh lah yang pakai asumsi mungkin ya. Kalau pentol itu dia sehari bisa bawa
mamane satu pedagang bawa 1 kilo. Terus 1 kilo itu nek digawe sundukan kan mungkin sak sunduk jadi 100 tusuk lah kan gitu. 100 tusuk ternyata dia jualan di kampung A. Iya. Kampung A itu taruhlah misal penduduknya 500. Terus kita mau jualan di kampung A juga. Kalau yang jualan baru satu mungkin dia bawa sehari 100 biji pentol itu berarti kan yang beli umpamane ada kemampuan beli tiap beli itu satu tusuk isi 10 lah. Berarti kan kalau gitu taruhlah itu berarti yang beli kan baru 10 orang. Iya. Berarti masih ada dari jumlah keseluruhan penduduk itu yang 400 ini. Nah, tinggal 400 ini dia ada nggak apa spesifik dengan customer segmen kita kan gitu kan. Atau mungkin dia ada nggak kemampuan belinya. Atau bisa juga dia ada nggak siapa tahu kan yang penduduknya kita benar 500. Cuman yang punya duit cuma 100 orang. Bisa jadi juga kan. Iya, betul bisa jadi. Nah, ya seperti itu datanya memang harus perlu. Datanya kalau bisa memang ya komplit lah kan gitu. Harus komplit kan ya. Dari data nanti ya pasti ada kita bisa mengasumsikan. Oke, paham. Jadi begitu teman-teman Ya. untuk customer segmen barangkali teman-teman yang pengen buka usaha pentol tapi maju mundur karena melihat itu kompetitornya kok sing dodol akeh ram ya. Kayak aku sore ya. Nah, teman-teman yang paling penting adalah datanya dulu Betul, dikumpulkan. data. Setelah data dikumpulkan enak juga ya Mas ya. Betul, buat betul. nguliknya Nggih, itu. nguliknya lebih enak. Entah itu bahkan nggak cuma customer segmen. Betul. Ngulik Semua hampir semua bisa. semuanya, kan? Market size-nya juga bosone market size ya apa ya? Market size itu lebih ke ini ya. Mungkin kemampuan belinya ya. Iya, belinya. Jadi duit diputar di situ berapa kan. Kayak contoh Joko lah market size-nya itu kan di Indonesia itu dulu pernah ada kalau nggak salah per tahun 27 miliar atau berapa gitu. Market size kopi ya. Cuman itu kan dikategorikan banyak. Jadi bisa di kopi bubuk lah, ada yang coffee shop lah, ada dan lain sebagainya. Lah itu nanti kita jabarkan sampai di titik di mana yang kita cari kan di Solo Raya untuk daerahnya ya. Seperti itu. Dan mungkin tambahan satu lagi kalau itu ada teori yang namanya apa itu Red Ocean sama Blue Ocean strategi. Udah pernah dengar? Pernah dengar? Ya. Ya, Red Ocean itu kan katanya kan bleeding itu berdarah-darah. Tapi yang Blue Ocean itu katanya kan lebih enak karena lebih sedikit lah yang mainnya di situ kan. Cuman permasalahannya kalau yang mainnya sedikit itu apakah karena yang main nggak ada atau pasarnya nggak ada kan gitu kan? Iya, betul. Itu sebuah kemungkinan yang mungkin terjadi sih. Betul. Sedangkan kalau kita lihat retail-retail yang terutama yang levelnya multinasional antar negara dan sebagainya, kita contohkan kayak McD, Starbucks itu kan nggak apa-apa kan kita sebut walaupun kita sebagai muslim yang saudara kita sementara ini di baru di Palestina masih dijajah ya kita kalau bisa harapannya bisa inilah kita blacklist dulu lah kan karena ada gantinya. Iya, betul. Gantinya ini nggak usah mahal-mahal. Dijual berapaan sih Mas? Jual berapa? Harganya berapaan? Tahu kopi Joko dijual dengan harga 9.000 satu piece, tapi untuk teman-teman yang pengen beli 3 piece nanti kami kasih harga potongan jadi 25.000. Promo ini berlaku sampai kapan Mas? Nggak di-spill dong, sampai ya semau kita, tergantung mood kita. Iya, iyalah. Promo kan dihabisin sak enggak anu deh. Gitu. Ya sak moodku, Iya. aku sak mood. Iya. Tak ganti promo nih. Iya kan. Suka-suka lah. Gitu. Tapi kan belum selesai. Itu kan baru Blue Ocean sama Red Ocean. Oh iya. Lah kenapa tadi kok yang di multinasional tadi kok lebih sekarang kan ngomong nih kita coba ulik ya. Kayak KFC lah.
KFC itu di Red Ocean apa di Blue Ocean? Kalau menurut saya sih di Red Ocean sih. Red Ocean apa Blue Ocean? Ayo. Blue Ocean karena apa? Ayo. Kameramen Blue Ocean ya. Ya. Kalau saya Red Ocean sih. Kalau Blue Ocean dulu lah. Blue Ocean karena apa? Ayo Mas, kameramen. Ya itu lebih apa ya namanya? Lebih rame dalam Penjualan. penjualannya. Lebih ramai dalam penjualan katanya. Berarti kita harus masuk ke esensi Red Ocean dan Blue Ocean dulu sih, Mas. Yes, ya Red Ocean sama Blue Ocean ya. Iya. Red Ocean, Blue Ocean itu sebenarnya itu teori untuk mengatakan yang namanya persaingan sih Mas. Ya persaingan. Jadi tadi saya sama sing bilang tadi toh, cilok itu berarti kan kalau cilok udah banyak yang jual berarti itu yang namanya Red Ocean. Red Ocean kan gitu kan. Ya memang Red Ocean sebenarnya. Red Ocean itu berarti kan yang jual banyak, jadi pilihannya juga banyak kan gitu. Tapi Blue Ocean itu nggak ada, ya minim pesaing lah, ada pesaing tapi minim. Ya, balik lagi ke KFC itu ternyata ada pesaingnya nggak? Ada nggak? Ada sih. Contohnya? Nah, Berarti Red Ocean apa Blue Ocean? Yes, Red Ocean. Oke. mulai paham. Kameramen mulai mempelajari ilmu bisnis juga ini. Oke. Insyaallah. Siap. Jadi Nggak siapa? apa-apa. Belajar bersama. Bersama. Oke. Balik lagi ke Red Ocean dan Blue Ocean. Ah. Tentang KFC tadi kan termasuk Red Ocean ya berarti. Ya, KFC itu Red Ocean. Cuman yang unik kan kalau tadi pakainya istilahnya nggak tahu saya juga sing nemokne istilah itu sopo ya. Tapi kok dia pakainya istilahnya kan Red Ocean, Blue Ocean kan. Katanya yang Red Ocean itu berdarah-darah kan gitu kan. Cuman kalau dari definisinya itu laut merah kan. Iya. Padahal laut itu kan ada kedalaman kan gitu kan. Oh iya. Iya betul toh. sekali. Ya mungkin yang berdarah-darah yang berenang di atas kan gitu. Bisa jadi. Tapi ternyata KFC itu dia bener main di Red Ocean tapi dia nyelam. Makanya ada yang nggak bisa yang lain nggak bisa ngikutin kan gitu. Kayak dia investasi di mesin, kayak di saringan minyak gorengnya itu sekali pakainya minyak goreng KFC itu kan luar biasa itu berapa liter per hari, mungkin bisa 1 galon itu cuman pakai sehari itu. Bisa jadi itu. Cuman kalau itu semua nanti habis terus langsung dibuang ya atau badine kok kan diboncos Mas yang ini. Tapi ternyata dia punya investasi alat yang mana itu dia bisa filtrasi dari Jelantah gitu ya. ya jelantah itu bisa nggak tahu di SOP-nya sana bisa dipakai berapa kali ya. Cuman saya pernah lihat itu jelantah selesai penggorengan itu yang pakai deep fryer itu ternyata dia bisa langsung jernih lagi. Jadi dibuka keran gitu langsung jadi jernih lagi. Keren. Ya, itu salah satunya. Terus untuk kan tadi kan di Red Ocean masalah tempat. Kan saingannya juga yang apa jenenge? Kaki 5x5 itu kan. Iya. Kaki 5 ada Rocket Chicken, ya, sebut Chicken merek yang Popeye, Olive Iya. kan. Olive, Sai. Ya, kan. terus Semua yang kita- terbaru ini sing kemarin viral itu apa namanya? Yang baru di Jakarta itu kan. Geprek bensu. Bukan. Itu nanti yang jadi saingan berat sama KFC itu karena itu yang punya Muslim juga. Apa CNC? Bukan CNC. Bukan. Ada baru kok. Itu punya siapa ya kemarin ya? Mungkin belum. Itu ownernya ini yang apa nasi kebuli Abuya itu loh. Sama itu grup Kurang itu. tahu saya. Ya nanti bisa dicari tahu. Mungkin ada yang tahu ditulis Bisa saja. di kolom komentar ya teman. Itu konsepnya hampir kurang belum mendalami sih, tapi dari yang terlihat itu hampir sama mungkin dari KFC. Karena itu ya modalnya gede lah, modal gede capital bahkan bukanya di mall, di depan mall kan itu kan lumayan itu. Jadi di Red Ocean pun kita bisa yang namanya nyelam. Tinggal kita mau nyelamnya. Kalau di KFC kasusnya kan contohnya kan nyelamnya karena dia punya duit, dia punya peralatan. Oh, iya. Ya gitu. Banyak yang invest ke situ. Ya, ya. Investor-investor. Ini besar. pakai anu aja, pakai iki yo. Cara mikire yo orang normal aja lah kan. Heeh. Yo bukan orang normal sih piye ya bosan ya.
Ya pakai nalare otak-atik gathuk. Oh, tak atik gathuk. Cara Ya. lawas ya. Oh, cara lawas. Jadi KFC dia investnya di alat karena dia duit, mungkin nek mau renang kan pakai baju nyelam lah, pakai tabung oksigen lah. Kalau kita yang nggak punya duit akeh kan. Berarti gimana? Kene nek ra ndit akeh yo dodolan cedake KFC. Bisa. Paling penak caranya berarti melatih nahan nafas. Yang lama ben iso nyelam kan gitu. Oh iya. Oke. Ya, tadi seperti Ngempet itulah. berarti ya, Mas? Ngempet. Iya, ngempet. Jadi latihan tahan nafas. Hmm. Kan bisa. Jadi KFC tadi nek di napa niku di bayangkan itu kayak di mana? Di lautan. Di lautan kan tadi di Red Ocean tadi. KFC memilih untuk beli tabung oksigen. Terus beli baju sing anti hiu, mungkin pakai kerangkeng dan lain sebagainya. Tapi kalau kita musuhe wong kendel-kendel gini yo berarti kita bisa nyelam juga dengan jalan apa? Latihan napas untuk biar bisa nyelam lebih dalam, lebih lama kan. Nyelam itu buat apa sih? Buat apa sih? Nah, ini fun fact-nya ya, teman-teman. Ya. Lautan itu antara permukaan dan juga bawahnya, fun fact-nya mostly atau kebanyakan itu kan apalagi di daerah-daerah terumbu karang ya. Kalau teman-teman lihat kan atas lautan sama dasarnya itu kan beda. Jadi nyelamnya KFC buat apa sih? Nah, buat apa, Mas? Ya, Buat mencari yang ya namanya value itu tadi. Iya, Oh, value, unique. value. Ya bisa value, bisa USP, unique selling proposition itu. Itu intinya ya yang membedakan kita dengan yang lain apa kan gitu aja. iya. USP Kayak itu. mau ngelantur sih. Ya, enggak apa-apa. Gak apa-apa. Ini sih maksudnya. Iya. Iya. Kalau kita salah nanti mohon dikoreksi lah Iya. karena kita masih belajar bersama. bersama. Oke, teman-teman. Karena Ini masih banyak banget nih Mas, tapi wes sak jam hampir berapa? Hampir 1 jam. Oh, 40 menit. 40 menit. Biji Tidak bara. terasa 40 menit, kita lanjut part 2 aja ya. Oke, bisa. Mungkin Ya. part 2 biar gak keprank nanti dikira kita buka Joko, mungkin nanti bisa pakai yang Oh lain. iya, boleh banget tuh. Untuk lanjut part 2-nya, teman-teman bisa stay tune aja karena kita akan produksi lagi insya Ya. Allah, tapi waktunya belum bisa dipastikan. Ya. Untuk teman-teman yang nonton dan ingin mengikuti kita, keseruan kita, perkembangan kita, bisa follow aja Instagram di bawah. Dan untuk teman-teman semuanya yang pengen ngerasain gimana sih rasanya Joko yang dipasarin di sini gitu, mau tahu aftertaste-nya gimana, mau tahu seberapa enaknya gimana, bisa menghubungi beliau. Oh, kok saya? Enggak. Ya kita bisa cek kita lah, sosial media kita lah. Ya, sosial media yang akan taruh di bawah juga. di bawah Oke, sini juga. TikTok J Kopi Asli, Instagram juga J Kopi Asli. Semua tertera di belakang cup kita ya, Ya. teman-teman. Nanti bisa di Mas Operator bisa kan nyantumkan di sini? Bisa, Mas. Mas operator bisa ya? Bisa. Oke. Bisa. Bisa. Set. Ya, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak, thanks for watching, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video ini, share sebanyak-banyaknya apabila kalian udahlah ya. Yes, Udah, pokoknya gitulah. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini as Pirandiga nih. Ngomong sak jam ya, ora usah ada. Ya.